Kalau satu barisnya 2 menit, ya, berapa satu halaman yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikannya? 30 menit. Ya, lihat sini, satu halaman sama dengan 15 baris. Berarti kalau saya satu barisnya 2 menit saya hafalkan, berarti satu halaman berapa menit? 2 dikali 15, berarti satu halaman target menghafalnya adalah 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan channel Sepertiga Malam Studio Gather Together. Kali ini apa yang akan dibahas oleh guru kita Ustadz Adi Hidayat? Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita dunia maupun di akhirat. Langsung saja kita dengarkan kajian dari Ustadz Adi Hidayat. Selamat mendengarkan. Fokus baik-baik. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Bismillah. Al-Quran itu keseluruhannya, ibu termasuk yang di bawah tanpa kecuali, itu keseluruhannya 30 juz. Nah, sekarang kita turunkan sebentar. 30 juz ini, setiap satu juznya, satu juz itu pasti komposisinya 10 lembar. 10 lembar. Boleh pinjam mushaf. Yang mana saja boleh. Jazakallah khair. Baik, kasih banyak Pak. Ada lagi? Ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Lihat sini ya. Ini kalau teman-teman hitung, semua mushaf standar itu sudah pasti satu juznya 10 lembar. Yang dimaksud dengan lembar itu seperti ini. Tahan sebentar. Baik, kalau saya simpan mic-nya, dengar suara saya? Dengar? Baik ya. Ke bawah Ibu dengar? Oh, baik ya. Nah, lihat sini, fokus ya. Nah, kalau saya sampaikan satu lembar, artinya ini terdiri dari selembar seperti ini, 2 wajah, 2 halaman. Halaman yang ini satu lembar. Ya. Jadi kalau disebutkan satu lembar itu, nah ini satu lembar. Ya, ini satu lembar. Jadi ada 2 halaman, halaman A dengan halaman B. Ya. Jadi kalau saya katakan satu lembar ini. Kalau saya katakan satu halaman, berarti halaman ini. Ya, halaman yang ini. Selanjutnya ada halaman lagi di belakangnya. Jadi kalau kemudian saya ingin turunkan, satu lembar ada berapa halaman? 2 halaman. Ya. Satu lembar ada 2 halaman. Ya, perhatikan ya komposisinya. Al-Quran 30 juz. Setiap juznya 10 lembar. Setiap lembarnya 2 halaman. Setiap satu halaman, 1 halaman. Itu jumlahnya pasti yang paling standar itu 15 baris. 15 baris. Pernah ada penerbit yang melihat secara psikologis orang-orang yang melihat mushaf terlampau tebal. Karena jarang melihat Al-Quran. Jadi melihatnya bukan sebagai amal soleh, melihatnya sebagai beban bacaan. Akhirnya dijadikanlah kemudian barisnya jumlahnya 18 sehingga terlihat tipis. Ya, padahal yang standar 15 baris. Sehingga dia merasa ini Quran ini aja yang lebih bagus, lebih tipis katanya. Padahal sama aja isinya. Ya, cuman barisnya ditambah. Baik, yang paling standar itu 15 baris kalau mau digunakan sebagai hafalan. Jadi satu halaman berapa baris? 11. Nah, kalau saya mau katakan 2 halaman, berapa baris? Baik ya, 2 halaman 30 baris. Sekarang perhatikan baik-baik, fokus. Kalau kita insya Allah bisa membaca Al-Quran itu dengan kecepatan sampai 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, lancar kita baca. Antum tes satu juz dulu ini. Hari ini berusaha baca dengan baik. Coba tes berapa menitnya.
Belum sampai, besok tes lagi. Nyampe 30, bagus. 20, lebih bagus. Baru setelah itu menghafal. Walaupun targetnya 1 juz, 2 juz yang baru ya. Jangan yang sudah hafal, mau dihafal lagi. Kecuali udah 30 juz, tinggal murajaah. Nanti saya kasih rumusnya. Nah maka, sekarang lihat dari komposisi ini. Perhatikan baik-baik. Sulit-sulitnya mengingat, itu standarnya satu baris mampu dia mengingat dalam waktu paling lama 2 menit. Paling standar. Bahkan nanti kalau level bacanya sudah lancar, sebaris itu bisa kurang dari 1 menit. Ya luar biasa. Kalau nggak percaya, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, udah sebaris tuh. Coba hitung berapa detik? 15 detik belum nyampe. Jadi kalau kita sering baca akan sampai. Nah, paling telat itu satu baris itu 2 menit. Jadi kalau satu barisnya 2 menit, ya, berapa satu halaman yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikannya? 30 menit. Ya, lihat sini, satu halaman sama dengan 15 baris. Berarti kalau saya satu barisnya 2 menit saya hafalkan, berarti satu halaman berapa menit? 2 dikali 15. Berarti satu halaman target menghafalnya adalah 30 menit. Nah. Kalau satu halaman 30 menit, masih ingat satu lembar ada berapa halaman? 2 menit, maka satu lembar 2 kali 30 berapa? 60 menit sama dengan 1 jam. Di 2 halaman sama dengan 1 lembar, dihasilkanlah 60 menit sama dengan 1 jam. Masih ingat 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Jadi kalau 2 halaman itu 1 lembar butuh 60 menit, maka 1 juz itu 10 lembar. Dikalikan 60 menit. 10 kali 60 berapa? 600 menit. 600 menit itu sama dengan 10 jam. 600 menit. 10 lembar itu sama dengan 1 juz. Butuh 600 menit. 600 menit itu artinya 10 jam. Taunya dari mana? Bagi 60 ketemu 10. 10 jam. Kita sehari hidup diberi oleh Allah berapa jam? Belum tentu. Ada yang baru 10 jam meninggal. Ada yang baru 5 jam wafat, kan? Ada yang baru 2 menit wafat, kan? Baik. Nah, karena itu manfaatkan waktu baik-baik. Kalau tak dimanfaatkan rugi. Turunlah Quran surah 103. Wal 'ashr. Kata Allah, demi waktu yang saya berikan kesempatannya untuk beraktivitas hidup. Innal insan, tidak sedikit banyak manusia itu lafi khus, banyak yang rugi. Ya kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu itu untuk beriman dan beramal saleh. Illal ladzina, kecuali amanu, orang beriman, wa amilus shalihat, dan perbanyak amal saleh. Di konsep dasarnya 24 jam itu isi dengan amal saleh, karena kita nggak tahu di mana dari jam itu kita wafat. Makanya banyak ulama berkata begini, kalau sedang terfikir berbuat maksiat, bayangkan wafat. Nah sekarang kita ambil yang umum dulu, karena kita nggak tahu kematian seperti apa. Ambil konsep umumnya. Sekarang 24 jam dalam sehari. Kalau kita gunakan menghafal 10 jam, ya berarti ada berapa jam yang lainnya? 14. 14 pasti cukup buat tidur. Bobok siang ada. Tidur siang bisa qailulah. Malam tidur bisa. Mau aktivitas bisa. Banyak kita dapatkan itu. Sekarang jujur ya, jujur katakan pada saya. Paling khusyuk sholat fardu berapa menit? Paling khusyuk 10 menit. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan surga Firdaus. Paling khusyuk lah. Ya, subuh misal, taruhlah, bolehlah ambil 10 menit. 10 menit kali 5 kali waktu sholat. 10 kali 5 berapa? 50. 1 jam kurang. Tambah sunnahnya. Taruhlah 1 jam setengah dipakai sholat fardu dengan sunnah semua. 1 jam setengah. Masih ada berapa? Dari 14 jam kurangi 1 jam setengah. Berapa? 12 jam setengah. Nah, malam tidur berapa jam? Allahu Akbar, 8 jam. Naik, semakin padat aktivitas, semakin sedikit. Ya, taruhlah kita ambil 5 jam. 12 jam setengah kurang 5, ada 7 jam setengah. Ambil tidur siang setengah jam misalnya. Karena itu orang Arab menyebut tidur siang qailulah. Kalau mau berkualitas sedikit. Qalil itu sedikit, qailulah lebih sedikit lagi. Ya, zuhur ke asar waktunya ada 3 jam. Ambil sedikit sepertiga, 1 jam, lebih sedikit lagi setengah jam. Jadi kalau terlalu banyak bukan qailulah namanya. Setengah jam misalnya ambil, berarti sisa tinggal 7 jam. 7 jam itu antum bisa pakai untuk bekerja, beraktivitas yang lain. Jadi sebetulnya enggak Ramadan pun bisa 1 juz sehari. Kita butuh investasi 10 jam. Apalagi Ramadan, apalagi iktikaf yang semua harinya ada di masjid. Tuh sampai ada ambulan.
Jadi kalaupun masih ada yang di masa Nabi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya siang masih bekerja. Kata Nabi, jangan tinggalkan malamnya, silahkan siang beraktivitas, tidak apa-apa. Nah, itu terinspirasi sampai orang-orang kekinian. Ada yang kantornya mungkin belum selesai bekerjanya, silahkan. Dan bukan aib untuk menghafal, karena saat antum ke masjid, lama di masjid. Apalagi yang tinggal di masjid 24 jam. Apalagi yang nggak mikir makan, mau makan sudah ada makan. Mau snack sudah ada snack. Sahur diingetin, sahur. Tinggal ibadah saja gitu. Masa nggak bisa juga? Maka kenapa kita nggak bisa mengatur 10 jam ini dalam sehari? Bisa. Makanya ulama sepakat mengatakan, teman-teman, i'tikaf itu paling mudah menghafal Quran. Jadi kalau nggak dapat Quran, rugi antum. Bukan nggak kebagian mushaf, bukan. Hafalannya rugi. Maka itu saya sering katakan pada kita semua, ayo manfaatkan selama masih ada di masjid 10 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membagi 10 jam itu supaya kita bisa maksimal untuk hafalannya. Itu poinnya. Nah, cuma saya mau petakan begini. Kalau sehari 10 jam, berarti sehari 1 juz kan? Untuk dapat 30 juz berapa hari? 30 hari. Kalau saran kami dari awal Ramadan, sebelum Ramadan dipraktekkan, bahkan saya sudah ambil video Akhir TV yang ambil di awal, disampaikan. Bahkan saat taklim kami sampaikan rumus ini. Kalau dipraktekkan di awal, sekarang udah 21, antum udah 21 juz di hari ini. Bisa. Jadi sekarang kita pasang target nih, bismillah, bisa insyaallah. Bisa 9 hari ke depan, paling minimal. Target antum masing-masing, 1 juz. Malu lah, masa hidup di dunia pulang-pulang gak bawa apapun kepada Allah. Malu, bawa 1 ayat. Tapi yang 1 ayat udah banyak. Ya, bawa 5 ayat, udah banyak juga. Ya, nenek-nenek 82 tahun hafal Quran. Cuman dengar dari cucunya, sama cucunya dibacain tiap hari, 2 tahun hafal Quran, nenek-nenek. Masa kita nggak bisa? Anak kecil 4 tahun hafal 30 juz. Masa antum yang pernah anak-anak nggak bisa hafal? Ayolah, ya kita mulailah ya. Nah, jadi kita maksimalkan nih, bisa insya Allah. Jadi kalau manhaj ini bisa dikerjakan, yang penting membangun kebiasaan, habit. Jadi kalau kebiasaan itu sudah ada, karena kita ini lepas dari zona nyaman. Kita ada ke masjid, simpan semua kebiasaan tuh, yang handphone, yang macam-macam simpan dulu. Biasakan kalau udah bisa dapat 1 juz, itu ke yang lainnya mudah. Kalaupun selesai i'tikaf, gampang antum ngatur sendiri nanti. Udah bisa menemukan ritmenya. Pekerjaan apapun bisa. Silakan cek, gak ada alasan. Pengusaha bisa hafal Quran. Apapun itu. Ya, birokrat bisa. Dulu Haji Agus Salim, kayak Haji Agus Salim hafal sampai tafsirnya sampai macam-macamnya. Masih jadi diplomat juga keluar. Bahasa juga lancar. Tidak ada alasan, bisa insya Allah, bisa. Ya, dan rasakan saat wafat jadi ahli Quran itu beda insya Allah. Beda. Silakan hafalin dulu. Nanti akan terasa bagaimana rasanya kita kembali kepada Allah. Ada keindahan bahkan saat masih hidup. Ada suasana yang berbeda. Nah, jadi ini gambarannya insya Allah. Kalau kita bisa maksimalkan rumus ini, insya Allah kita bisa dapatkan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini standar bisa diraih kalau kira-kira bacaan kita itu ada di antara 20 sampai 30 menit. Jadi kalau kita bacaan lancar di 20 sampai 30 menit, 20 30 20. Saya ini sudah cek, sudah uji coba kepada para penghafal Quran. Saya suruh baca. Ya, ada yang 20 30 ini standar 20 30 20 30 bisa sehari 1 juz. Kalau kira-kira teman-teman levelnya di 30 40 30 40 bisa juga sehari 1 juz. Cuma mungkin jamnya agak sedikit tambah. Ini bisa kok insya Allah. Nanti setelah ini akan diatur kapan menghafal. Nah, ini persoalannya bukan 10 juz lagi, 10 jam lagi, bukan 10 jam lagi. Persoalannya bagaimana membagi waktu 10 jam supaya saya bisa hafal 1 juz. Nanti ada waktu untuk menghafal, ada waktu untuk mengulang. Semua itu insya Allah sudah diatur dalam perangkat-perangkat yang kita siapkan. Ya, 1 ada mushaf. Supaya seragam kita kasih mushaf yang sama. Kedua ada buku, di situ MZN, Muslim Zaman Now hafal Quran 30 hari 30 juz. Kalau di situ Anda misalnya sedang mengalami kesulitan, buka bukunya. Di situ ada solusi. Misal, saya awal-awal lancar Ustaz, tiba-tiba di tengah-tengah lama sekali. Ayat pertama Al-Baqarah lancar, 2 lancar, 3 lancar. Begitu 282, 2 hari belum selesai. Ya, 1 halaman 1 ayat sendiri gitu kan, atas sampai dengan ke bawah. Apa solusinya? Buka bukunya, ada keterangan di situ. Barangkali yang Allah inginkan bukan ayatnya yang kamu hafalkan, tapi pahala yang mengalir yang kamu bisa raih. Karena setiap orang menghafal Quran mustahil membaca sekali, pasti diulang-ulang. 1 kali baca dapat 100 setiap huruf saat Ramadan. Diulang-ulang, silahkan cek, menghafal Quran itu akan diulang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali diulang, berapa kali pahalanya? Nah, barangkali Allah berkenan menambah pahala untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Karena pahala itu konsepnya diantaranya menggugurkan dosa. Begitu amal soleh naik, amal salah turun.
Jadi begitu yang soleh melahirkan pahala, yang salah dosanya turun, nutup. Ada orang diinginkan oleh Allah menggugurkan dulu dosanya, begitu dosa gugur baru semua hafalan itu muncul, cepat sekali. Ya, nah, nanti insya Allah silahkan ikuti ya. Ini kembali ke masing-masing. Kami sudah berikan jalannya. Yang terakhir nanti di situ ada lembaran kertas. Di kertas itu nanti ada nomor 1 sampai 10. Maksudnya hari 1 sampai 10. Nanti koordinator akan menerangkan. Di situ ada bacaan dulu, standar bacaan untuk menguji berapa menit antum dapat. Setelah dapat itu, tolong ya, yang koordinator, baik ikhwan atau akhwat yang di bawah, tolong dicek dulu ikhwah kita ini, maksimalkan di bacaan dulu. Setelah bacaan terasa bagus, langsung masuk kepada hafalan. Nanti bagi waktu, sudah diatur tuh, jam sekian menghafal, jam sekian istirahat, jam sekian murajaah, mengulang, jam sekian dengan kelompok dibagi, jam sekian mengulang lagi. Kalau dipakai betul dengan konsep itu, termasuk dalam sholat sunnah, insya Allah 10 jam ini selesai. Termasuk tolong manfaatkan, naik tangga, turun tangga, nah itu baca Al-Quran. Turun, baca, naik, baca. Ini waktu Ramadan, banyak bisa kita lakukan. Ngambil snack, baca Al-Quran, malam. Kalau siang nggak ada, kosong. Ya. Jadi begitu turun tangga, antum ulang-ulang lagi. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sadadi alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa? Nah, udah selesai kan? Nah, begitu antum naik di atas, baca. Antum sudah berapa ayat, akhi? 30. Ana masih berapa? Antum berapa? 10. Ntar kalau saya di surga, saya dadahin antum di bawah. Naikin. Paham ya? Nah, kalau nanti sudah satu halaman 2 menit. Satu halaman 2 menit. Ini kan satu halaman 30 menit. Kalau bisa satu halaman 2 menit, antum bisa menghatamkan Al-Quran, menghafalkannya dalam 6 hari. Saya sudah hitung dan saya sudah uji sendiri. 6 hari, sebetulnya 30 jam. Cuma 30 jam ini dibagi nanti ke beberapa hari, jatuhnya di 6 hari. Dimulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6 hari. Jumatnya Sayyidul Ayyam, tinggal berdoa kepada Allah karena diberikan keberkahan Al-Quran. Insya Allah bisa. Kalau antum mau mulai di i'tikaf ini, ya antum capai dulu ragam kecepatan ini. Biasakan membaca, biasa baca, nanti insya Allah dapat. Jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru, tergesa-gesa itu tidak baik. Jadi siapkan dengan baik, pelan-pelan. Walaupun mungkin mulai menghafal hari ke-24, 25, bukan aib, tidak apa-apa. Yang penting kita bikin dulu di sini maksimal. Jelas ya? Baik. Kalau sudah paham, sudah jelas, nanti waktu paling bagus untuk menghafal itu ba'da subuh. Ba'da subuh. Sebetulnya nanti dengan ba'da tahajud, setelah istighfar di waktu sahar. Itu bisa membaca dulu. Dulu saya membiasakannya begini, kalau apa yang mau saya hafalkan ba'da subuh, itu malam saya baca dulu. Malam dibaca, di waktu istighfar ba'da sahar itu selesai saya baca dulu. Baca. Nah, itu bacaan itu akan cepat, beda bacaan malam dengan siang itu lain. Ya, kemudian nanti ba'da subuh mulai menghafal lain. Menghafal ba'da subuh dengan menghafal semakin siang akan berbeda. Siang itu banyak yang didengar, banyak yang dilihat. Apa yang kita lihat 10% cepat kita hafalkan. Apa yang kita dengar naik 40-50%. Ya, apa yang kita bacakan dengan cepat itu bacakan. Jadi sambil mata melihat, telinga mendengar, lisan membacakan 80%. Kalau semua dipakai, melihat, mendengar, fokus 100% kita masuk. Dan berita baiknya, walaupun 6.236 ayat dalam Al-Quran, itu ada ayat-ayat yang Allah kemudian tegaskan kembali. Bukan pengulangan, karena nggak ada pengulangan di Al-Quran. Ya, pengulangan itu sifat yang sia-sia, Allah tidak mengulangi, tapi menyantumkan ayat yang seolah serupa untuk menyampaikan makna yang baru. Nah, itu ternyata kalau antum hafalkan dengan baik, jumlahnya semakin menipis, karena kalau sudah biasa baca, akan antum temukan ayat-ayat yang mirip di depannya, bahkan seakan-akan sama. Jadi antum itu tidak menghafal lagi. Ya, Bani Israel 3 kali disebutkan dalam 1 juz, ya kan? Bahkan 2 kali diulang dengan kalimat serupa. Sifatnya bukan pengulangan, tapi penegasan pada makna yang baru. Jadi seakan-akan kita sudah mengulangi hafalan di situ. Insya Allah ya. Berapa targetnya? Alhamdulillah 30 juz. Nah, itu dia teman-teman kajian singkat dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga kita bisa difahamkan dan mampu mengamalkan. Demikian kajian kali ini. Sampai berjumpa kembali di kajian-kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum